Tuhan, kami menginjak tanah ini. Dengan nama Tuhan, kami datang di negeri ini. Dengan nama Tuhan, kemenangan kan jadilah bagi tanahku Papua. Karena nama Tuhan, kami melihat tanah ini. Karena nama Tuhan, kami tinggal di negeri ini. Karena nama Tuhan, segala berkat kan tercurah bagi tanahku Papua. Padamu Allah Israel, yang telah melawan umat-umatnya, yang dulu hidup dalam kegelapan dosa, namun sekarang telah sinar karena terang Injil Kristus yang menerangi tanah leluhurku. Yang dulu hidup dalam kegelapan dosa, namun sekarang telah sinar karena terang Injil Kristus yang menerangi tanah leluhurku. Syukur padamu Allah Israel, yang telah melawan umat-umatnya, yang dulu hidup dalam kegelapan dosa, namun sekarang telah sinar karena terang Injil Kristus yang menerangi tanah leluhurku, yang menerangi negeri pusakaku. Seluruh proses ibadah
pentabisan gedung gereja. Hari ini mulai dari gedung gereja yang lama, prosesi ke gedung gereja yang baru, sampai pada selesainya. Kiranya hanya jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan biarlah kuasa-Mu juga menyertai umat-Mu. Biarlah semua yang kami lakukan hari ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan seluruh pekerjaan pelayanan kami hari ini dalam tangan kuasa. Amin. Selamat pagi, Nosrundo. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam acara peresmian dan pentabisan Gedung Gereja Baru GKI Peniel Bamus Bama Bakal Klasis Abun, Jumat 18 Maret tahun 2020. Jemaat Peniel Bamus Bama Bakal Klasis Abun menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak Ketua Sinode GKI di Tanah Papua dan Bapak Sekretaris Sinode GKI di Tanah Papua, BPAM Sinode beserta rombongan yang terhormat Bapak Pendeta Amofu MTH, Bapak Pendeta DKI Gere STH. Ucapan selamat datang juga kami sampaikan kepada Bapak Bupati Kabupaten Tambrau beserta Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tambrau yang kami hormati Bapak Gabriel Asem SE MSI dan Bapak Mesak Yekwam SH. Ucapan selamat datang juga kami sampaikan kepada Bapak Ketua Klasis Sorong, Bapak Pendeta Ikwak Tolo STH beserta rombongan Bapak Ketua Bakal Klasis Abun yang kami hormati Bapak Pendeta Yosef Kinho STH beserta rombongan. Kami persilakan Bapak Ketua Sinode, Bapak Sekretaris, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati untuk bisa menerima pengalungan bunga, ucapan dan sambut selamat datang dari Jemaat Peniel Bamus Bama di hari ini. Bisa baca kata-katanya tapi kalau dia nanti kakak
Ya, kan sudah bisa baca mata kain tapi tidak kalau kayak ini nanti. Siap. Ucapan selamat datang kepada Bapak Ketua Sinode beserta rombongan, Bapak Bupati beserta rombongan, Bapak Ketua Klasis beserta rombongan, dan Bapak Ketua Bakal Klasis Abun beserta dengan rombongan. Kami persilakan juga Ibu Amofu untuk bisa menerima pengalungan bunga. Mari pendeta. Untuk bisa menerima pengalungan sambutan ucapan selamat datang dari Jemaat Peniel GKI Bamus Bama. Kita berikan sambutan yang luar biasa kepada Bapak Ketua Sinode dan rombongan Bapak Bupati dan rombongan. Mari Bapak, kami persilakan untuk masuk diiringi oleh tari-tarian adat Abun yang akan Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mempersiapkan diri hati kita bersama-sama untuk beribadah pada jam ini. Untuk itu, dengarlah pemberitaan yang telah disiapkan. Bertahun-tahun adalah waktu yang cukup lama kita gunakan untuk beribadah di tempat ini. Banyak kisah suka dan duka yang kita alami. Dengan beribadah, beralaskan tanah. Tetapi itu bukanlah satu alasan atau tantangan untuk beribadah bagi jemaat.
bangunan sederhana yang dibangun dengan menggunakan mimbar yang sederhana yang digunakan untuk pemberitaan Injil. Hamba-hamba Tuhan dengan kesungguhan hati menyampaikan kabar baik dari Allah bagi umatnya di Jemaat Peniel Bamus Bama. Hari ini, tanggal 18 Maret 2022, di saat warga jemaat di Jemaat GKI Peniel Bamus Bama dalam sukacita iman yang diperkenankan oleh Tuhan untuk mengakhiri ibadah di gedung gereja ini. Karena atas kehendak Tuhan, Jemaat Peniel Bamus Bama telah membangun sebuah rumah Tuhan yang baru untuk dipakai memuliakan nama Tuhan. Dengan kehendak Tuhan, beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Dan sesaat lagi kami akan keluar sambil membawa atribut kelengkapan pelayanan gereja. Marilah kita naikkan puji dan syukur bagi Tuhan dalam ibadah ini. Untuk itu, jemaat dipersilakan berdiri dan kita sama-sama memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 3, bait yang pertama dan bait yang ibadah syukur saat ini kami beralaskan dengan nama Allah Bapa, Anak, dan dalam pimpinan Roh Allah yang kudus. Kasih, karunia, dan damai sejahtera menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan bersama-sama di dalam nyanyian rohani nomor 14, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Pembacaan firman Tuhan dari Kejadian 32 ayat 22 hingga ayat yang ke-32. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Pergumulan Yakub dengan Allah.
Pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyusut. Pangkal paha itu terpelencong. Ketika ia bergulat dengan orang itu, bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia ialah kita yang tidak saja membaca firman Tuhan, tetapi mau menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan yang telah dibacakan bagi kita sekalian, saya mengangkat satu nats yang menjadi dasar kita mengakhiri ibadah ataupun ibadah terakhir di gereja lama ini, yang terdapat pada ayatnya yang ke-30. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua tahu bahwa Yakub adalah seorang nabi yang hidup takut akan Tuhan, taat dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan dalam kehidupan Yakub memang adalah seorang anak yang taat, tetapi ia telah mencuri hak kesulungan dari kakaknya Esau. Sehingga dalam pembacaan kita di hari ini, Yakub berencana pulang ke kampung halamannya. Namun, dia sangat merasa takut karena ketika ia pulang, ia harus melewati tempat di mana kakaknya Esau. Sehingga dalam ketakutan yang dirasakan oleh Yakub mulai melakukan atau membuat berbagai strategi atau melakukan berbagai cara. Gereja ini dalam segala kesederhanaan kita mengalami. Tetapi hari ini saya yakin bahwa ini adalah hari yang diperkenankan Tuhan bagi kita. Sehingga lewat gedung yang sederhana ini, kita semua bisa diperkenankan Allah untuk ada dalam gedung yang luar biasa. Dan saya percaya firman Tuhan hari ini adalah wujud nyata dari kehadiran Allah di tempat ini. Kalau ada yang sudah mengalami pelayanan di sini, pasti bisa merasakan suka duka dan apa yang kita alami di sini. Banyak sekali kekurangan. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kita ada ini dengan gedung gereja yang baru, itu bagaikan langit dan bumi. Dan saya percaya itu adalah rencana Tuhan yang Tuhan letakkan bagi kita. Karena ketika tempat ini dinamakan Peniel, berarti bahwa wajah Allah ada di sini. Dan hari ini, dan biar firman Tuhan di hari ini akan terus ada dalam kehidupan kita. Dan saat ini, biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi dasar perjalanan kita untuk menapaki perjalanan kita untuk ada menapaki perjalanan, dan kita akan ada dalam gedung gereja yang baru sebagai suatu wujud ungkapan syukur kita karena Tuhan sudah memberikan anak-anak Tuhan yang luar biasa di tempat ini untuk mengusahakan dan berusaha untuk melengkapi segala keperluan dan apa yang menjadi pergumulan kita bersama dalam jemaat ini. Dan biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, terutama dalam jemaat Peniel Bamus Bama, ketika gereja yang baru sudah ada, itu berarti bahwa
kita harus lebih giat dan kita harus terus menampakkan wajah Allah di tengah-tengah kegunungan gunung Tambau ini, sehingga kemuliaan nama Tuhan dapat kita nyatakan bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Suka maupun luka, kami percaya bahwa ini adalah rencana Tuhan, karena Tuhan boleh menempatkan kami di tempat ini. Dan ketika Tuhan menamai ataupun Tuhan bergulat dengan Yakub, Yakub menamai tempat di mana ia bergulat dengan Tuhan, Niel, maka kami percaya bahwa disinilah Tuhan menempa setiap anak-anak Tuhan untuk rencana atau acara, supaya apapun yang kami lakukan di hari yang menjadi segala rencana ataupun acara di hari sampai pada ibadah sulung di gereja baru, kami bertaruhkan semuanya ke dalam tangan kasih, dan dia hidup ini akan menjadi cerita dan kenangan kami sekali. Kami berdoa. Amin. Aku menjadi jalan
Out, Daat, Jibinji, Jibinyangon, Yevus, Yesus Ndo, Nuoribe, GKI Pniel Bamus Bama, Do Momensino, Yevun Osman. Acara adat pemotongan tali oleh pribumi melambangkan persembahan marga Yesian sebagai pemilik tanah ulayat gereja untuk mendirikan rumah Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan di tanah Abun. Bicara bahasa dulu. Bicara bahasa. Sabut. Nama mena Syabul Deten ay marga Yesian. Syabul Deten ay gereja B. Bahasa air dulu. Bicara dengan bahasa. Wala jatan ay ada pa mo sabulat mensoy na ale reja be ana me jali mo jana su mai na imoi ana shoy mu me Dipersilakan Bapak Ketua GKI, Bapak Ketua Sinode, Bapak Ketua Klasis, Bupati, dan rombongan kami persilakan Bapak Ibu Pendeta, hamba-hamba Tuhan untuk memasuki halaman gedung gereja GKI Pniel Bamus Bama. Ketua Bakal Klasis Abun untuk bisa mengambil tempat bersama-sama. Iya, Bapak. Untuk membuka papan selubung. Ya, silakan. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. GKI Pniel Bamus Bama di hari ini Bapak Sekretaris Sinode bersilakan dan Bapak Bupati. Bapak Sekretaris satu lagi. Ya, kamu dah. Oh, ya. Oke. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, hari ini di distrik Bama tanggal 18 Maret tahun 2022 kami gunting kita ini pertanda bahwa gereja ini akan digunakan. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Selanjutnya Bapak prasasti di pagi hari ini. Mari Pak. Kamu menyebar ke sana. Permisi ya, saya tadi berdiri di sana untuk terkati. Ke sana. Oke, baik Bapak, Mama, adik kakak yang tidak berkepentingan, kami mohon pengertiannya untuk turun ke bawah. Dari Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja GKI Pniel Bamus Bama, Bapak Melkianus Yesnat SH, kepada Ketua PHMJ
GKI Peniel Bamos Bama, Ibu Pendeta Gwenda Wanma SSI Teol, dan akan diserahkan kepada Ketua Sinode GKI di Tanah Papua. Ya, saya selaku Ketua Panitia Pembangunan, saya sedang ini kepada Ketua PNG menandakan bahwa gedung gereja ini sudah 100% dan siap digunakan. Terima kasih. Kunci ini saya serahkan kepada Ketua Barat Klasis Abun yang berada dalam lingkungan pelayanan Abun. Hari ini Jumat 12 Maret 2022, baik itu Bapak Sabun dan kundi Gereja Peniel Bama kepada Bapak Ketua GKI untuk dibuka gedung gereja yang akan kita gunakan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Pertama kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh ada di pelataran gedung gereja baru Jemaat Peniel Bamos Bama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama Tuhan dan atas nama GKI di Tanah Papua, selaku Ketua Sinode Gereja Kristen Injil Tanah Papua, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan. Pertama kepada umat Tuhan, Jemaat GKI, baik yang berada di wilayah Klasis Sorong, karena hadir juga dari Jemaat Ebenezer Faith yang selama ini telah ikut bersama-sama mendampingi baik pos pelayanan sampai kepada Jemaat Peniel Bamos Bama, juga bakal kelas Abun, lebih khusus untuk seluruh Jemaat Peniel Bamos Bama. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Juga terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Tambrau, Bapak Bupati dan jajaran pemerintah yang telah ikut memberi sumbangsi, mendukung sehingga pekerjaan pelayanan teristimewa juga pembangunan fisik gedung gereja ini dapat terselesaikan. Kepada pihak eksekutif, anggota DPRD Kabupaten Tambrau, terima kasih. Untuk panitia pembangunan, Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Dan izinkan saya atas nama Tuhan bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan, kami melakukan pentabisan untuk gedung gereja yang baru Jemaat Peniel Bamos Bama. Firman Tuhan di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama berkata, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya." Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, rumah ini ditabiskan untuk kebaktian kepada Allah yang hidup, supaya namanya tinggal di tengah-tengah jemaat ini. Dalam pemberitaan firman dan pelayanan sakramen, jemaat datang kepadanya dengan puji-pujian, syukur dan sembah. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.
Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mulai dengan ibadah yang kedua di gereja baru. Kita akan dituntun oleh liturgi yang ada di tangan jemaat sekalian. Bala tentang serongga, sambutlah umatmu yang masuk untuk bertemu dengan Tuhan. Masuklah ke perantara umat Allah dengan tenang. Sejemput jemaat bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari dalam nyanyian rohani 119 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Jemaat memuji Tuhannya dan kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah menjadikan umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam perantaranya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Allah yang kudus, kiranya turun ke atas saudara-saudari sekalian. Dan kemohonanmu yang telah kau sampaikan kepadaku untuk membuat namaku tinggal di situ, sambut dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Dalam kita menyanyi Jumat indah sebagai
seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesalahan Tuhan memerintahkan mereka hiduplah selama-lamanya. Disilakan jemaat Tuhan. Jemaat yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan datang kepada pengakuan dosa. Oleh sebab itu kita memperhatikan liturgi kita. Ya Kristus, Kepala Gereja, Engkaulah yang sumber kebaikan dan kebajikan. Kita sebagai gereja yang Engkau tepatkan dengan dunia Allah dan sejahtera. Menanggung dan melewatinya dengan iman dan mengeluh dan saling bersalah. Dalam rahmat-Mu kami mohon, ampunilah kami. Ya Kristus, Kepala Gereja, Engkaulah sumber berkat. Ya Tuhan, dalam rahmat-Mu kami mohon, ampunilah kami. Nama Tuhan kita kami nyanyi dalam nyanyian rohani 56 ayat yang pertama. Berita anugerah ketika kita dengan sungguh-sungguh dan hati kami mengaku setia dan aku ini menghasiati Engkau. Yesaya 43 ayat 4 bagian A. Yeah.
Jemaat yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Aku telah memutuskan rumah yang kau dirikan ini. Firman Tuhan, berbahagialah bagi Bapak Ibu kita sekalian yang membaca dan merenungkan. Tuhan
Sekali lagi shalom. Damai di hati. Hari ini sukacita besar bagi jemaat GKI PNIL Bamus Bama dan juga kami yang ada di wilayah pelayanan lingkungan 2. Karena pada hari ini tanggal 18 Maret tahun 2022 jemaat GKI PNIL Bamus Bama telah dihabiskan sebagai pelayan firman dan keseluruhan jemaat yang ada di lingkungan 2. Kami tidak pernah putus asa, kerja keras dan semangat kami terus selalu kami lakukan. Jemaat bina yaitu dari Serowe yang mana memberikan semangat bagi kami sehingga semua berjalan. Oleh sebab itu dalam bagian diberikan kepada Salomo untuk harus mendirikan kita menjaga gedung ini dengan baik. Ketika kita tidak menjaga gedung ini, Allah tidak tinggal bersama-sama dengan kita. Ketika kita baca ayat-ayat selanjutnya dari pembacaan kita. Oleh sebab itu mari kita takut akan Tuhan. Itulah yang Allah beri bagi kita. Dan mari kita memiliki hati dan mari kita meminta hikmat dari Tuhan dalam setiap pelayanan kita. Tuhan dalam melihat Salomo dan tadi saya sudah katakan dalam firman-Nya ketika cerita Salomo tidak meminta kekuatan, tapi dia cuma meminta hikmat dari Tuhan. Sehingga hikmat Tuhan telah berikan kepada Salomo, maka dia boleh mendirikan rumah yang begitu megah bagi Allah. Oleh sebab itu mari hikmat yang telah Allah berikan bagi kita mari kita gunakan untuk pelayanan di jemaat GKI PNIL Bamus Bama dan juga di Bakar Klasis Tahun. Oleh sebab itu biarlah bagian firman Tuhan kita di saat ini terus menjadi perenungan dalam setiap kehidupan kita. Dan ketika kita membaca bagian ini bahwa Salomo adalah salah satu tokoh yang paling berat dalam pembangunan. Dia membangun sebuah hidup yang begitu mulia, bahkan istana yang begitu mulia. Oleh sebab itu, bagi kita sekalian, mari kita menjaga rumah Tuhan ini dengan baik. Bukan kita jaga mereka kita di luar sana saja, tapi setiap ibadah-ibadah mari kita mengambil bagian untuk beribadah kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan minta bagi kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mengaminkan khotbah di saat siang hari ini, sekali lagi kami berdiri atas majelis jemaat dan seluruh warga jemaat mengundang paduan suara jemaat GKI PNIL Bamus Bama untuk memuji Tuhan yang lagi Indonesia. Ah
Sekali lagi kami mengundang para suara Kalvari Betnayam untuk memuji Tuhan dengan lagu yang disiarkan.
nyanyikan. Lagu ini adalah ciptaan dari Bapak Ketua Sinode yang satu bersama-sama ini